Mujizatmu di keluargaku. Anugerah-Mu Bapa lebih besar dari apa yang dapat kami pahami dan kami mengerti. Dan bagi ini kasih karunia akan berlimpah tercurah atas kami. Kasih karunia-Mu lebih besar dari kebutuhan kami. Kasih karunia lebih besar dari dosa, pencobaan, iblis dan segala kekuatannya. Pagi ini Tuhan, Kau curahkan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga seluruh jemaat-Mu setiap hari menjalani hidup sebagai orang yang berkuasa bagaikan raja. Seluruh kekuatan musuh telah diletakkan di bawah kaki kami. Dan keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati, berbahagia. Para suami-suami terpuaskan oleh istri dan istri terpuaskan oleh suami. Anak-anak dipuaskan oleh orang tua dan orang tua berbahagia karena anak-anak. Itulah kehendak-Mu bagi kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa istimewa kita sedang bersama-sama merayakan Jumat Agung, kematian Kristus di atas kayu salib. Hari ini saya ingin mengajak ketika bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ditujukan untuk bangsa Indonesia mengingat kembali pengorbanan para pahlawan. Dengan setiap tahun ada tema-tema yang baru, di mana tema-tema itu untuk menyatukan bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan, mengisi dengan benar, sehat, dan bermanfaat. Demikian juga pada pagi ini ada perbedaan tentunya. Yesus bukan tokoh sejarah. Kalau dia tokoh sejarah dia berhenti. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan hari ini dia memberikan kita kuasa untuk kita mensyukuri, meresponi anugerah yang Tuhan berikan lewat kematiannya. Dan tema hari ini adalah kekristenan adalah pengalaman keluarga. Ketika Allah di Taman Eden karyanya besar adalah dia tidak bangun gereja, dia bangun keluarga. Dia memberkati keluarga. Ketika dosa belum masuk, betapa hangat mesra hubungan antara Adam dan Hawa. Begitu mulia. Adam sampai mengucapkan sebuah syair, ini tulang dari tulangku. Begitu dosa masuk dan bekerja, langsung kalimatnya berubah 180 derajat. Adam di hadapan Allah berkata, ini gara-gara perempuan ini Tuhan. Apakah tidak sama waktu kita sedang berusaha untuk mendapatkan pasangan kita? Perjuangannya begitu berat, menekan dan melelahkan. Dan dari mulut kita akan banyak sanjungan pujian kepada calon pasangan kita. Saya berdoa setelah kita menikah 10 tahun, 20 tahun, saudara menjadi ahli-ahli membuat syair yang baru. Kalau saudara kurang paham, belajarlah kitab agung. Iya maksud saya Kidung Agung, belum selesai kok saudara komunikasi. Tapi bagus saya punya jemaat yang responsif luar biasa. Belajarlah di sana. Saudara kekasih, keputusan yang terbesar dalam hidup setelah kita percaya adalah menikah. Malaikat aminkan, saudara juga akan aminkan. Berarti engkau mengikuti malaikat. Keputusan menikah berarti 2/3 umur hidupmu akan kau jalani dengan pasangan saudara. Haleluya. Itulah sebabnya Allah sangat concern peduli yang namanya keluarga.
Makanya Tuhan memberikan tema ketika saya berdoa, saya bersekutu, saya bersuka cita di hadirat Allah. Tuhan memberikan sebuah tema yang bagus. Kekristenan adalah pengalaman keluarga. Dan saya ingin mengajak saudara pada pagi ini, salib. Ya, kalau saudara melihat salib, itu ada horizontal dan vertikal. Horizontal itu adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Oh, berarti saudara masih sadar. Horizontal adalah hubungan sesama. Vertikal adalah hubungan antara manusia dan Tuhan. Banyak orang berpikir yang penting saya dengan Tuhan, bagus. Tapi hari ini kita akan didewasakan pemahaman rohani kita, pemikiran rohani kita. Jadi kualitas hubungan kita vertikal dengan Tuhan diekspresikan lewat hubungan kita dengan sesama, dengan pasangan hidup. Kalau hubungan saudara dengan pasangan hidup, dengan sesama, kurang harmonis, kurang bagus. Itu sebetulnya ekspresi hubungan saudara dengan Bapak kurang harmonis dan kurang bagus. Istri saya kemarin waktu saya cerita tentang tema, istri saya nambahin, ada kan Mas di 1 Yohanes pasal yang keempat itu, kalau kamu mengasihi sesamamu yang kelihatan saja tidak bisa, mana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Hari ini kita cek dan buka hatimu untuk dibaharui. Jadi ekspresi kualitas hubungan kita dengan Tuhan diukur, ukurannya nampak dalam kualitas hubungan kita dengan sesama dan yang paling dekat dengan keluarga. Haleluya. Bapak-bapak, dengar. Ketika engkau waktu belum menikah, berusaha untuk mendapatkannya. Istrimu punya impian-impian yang besar. Nanti kalau aku menikah, aku mendapatkan seorang suami. Iya. Ia seperti rainbow. Powerful, penuh otoritas. Pokoknya aku bisa menerjemahkan semau saudara, tapi yang penting kau tahu apa yang saya maksud, begitu saudara. Memang pagi ini penuh dengan Frank, saudara kasih. Ya, memang begitu, saya memang coba-coba saudara kasih. Jadi saudara pagi ini peduli sekali dengan saya dan perhatian sekali sama saya. Jadi pagi yang istimewa. Ya. Saya ingin mengajak, mari hari ini aku jadi lali aku. Saudaraku ini menggoda saya sekali, saudara kasih. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan lagi. Jadi saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini. Buka hatimu. Mungkin kita tanpa sadar istrimu ini dulu punya bayangan-bayangan. Impian-impian. Pertanyaannya, ibu-ibu, impianmu sudah menjadi kenyataan atau masih jauh? Jawablah netral, semoga. Ayo. Saudaraku, dulu waktu pacaran, foto pre-wedding aja kayaknya. Haleluya, setelah menikah. Tapi di sini tidak ada yang ada di sana dan di sana. Nyatanya saudara tidak pernah bertengkar di depan saya kok. Iya toh, di depan saya baik-baik semua. Tidak tahu kalau di belakang saya. Tapi hari ini apapun keadaannya, Tuhan akan mengubah saudara. Amin. Jadi ada harapan kan? Katakan kepada sebelum pasanganmu, ada harapan. Ya. Yang cewek, ada harapan kau, Mas, kalau Jawa agak dalam, Kang. Saudara kasih bahasanya lengkap, komplit. Ada harapan. Amin, haleluya. Ada harapan.
Hidup saudara ini bukan 5 hari terus mati, masih panjang. Tuhan ingin keluargamu bahagia. Amin, amin. Allah bisa mengubah hari ini. Percayalah, Allah bisa mengubah. Gereja yang sehat, kalau keluarga-keluarga sehat. Saya punya cucu. Jadi begini, keluarga yang sehat itu begini. Bapak punya 2 anak. 2 anak menikah, punya cucu-cucu. Saya tidak pernah mandiin cucu saya siu. Saya tidak pernah mengajar mendidik anak saya, cucu saya terdidik sekali. Siapa yang mendidik? Rain sama Diina. Dan di dalam keluarga ada keteraturan ilahi. Apa saudaraku? Keteraturan ilahi. Saya sebagai seorang opa, istri yang oma, tidak boleh semena-mena. Karena Rin sama Ina dia punya program, punya tujuan visi untuk anaknya. Kami ketika memberi makan kepada Sio, istri saya tanya sama Diina, boleh enggak ini nih? Boleh enggak ini? Boleh enggak ini? Jangan, karena dia punya program. Tidak boleh, saya mertua, papa, opa, pendeta lagi, penuh otoritas. Kalau tidak tunduk, selesaikan. Enggak kan? Enggak. Saya ikuti. Mesti ada keteraturan ilahi. Kalau sampai mertua sudah langsung nyelinap ke dalam, kacau kalau tidak ada keteraturan ilahi. Nanti kalau Sio sudah besar, dia kalau minta apa-apa harus ada rekomendasi bapak ibunya. Saya menghargai bapak ibunya supaya Sio memiliki rasa hormat. Begitu atau bagaimana? Iya. Saya di sini bapak. Saya punya anak rohani yang bernama ketua care group. Saya tidak boleh campur tangan intervensi ilahi semaunya saya. Saya harus bekerja sama dengan ketua. Saya menghargai ketua care group. Kan itu anak saya seperti kedua anak saya. Demikian juga saya tidak boleh aneh-aneh. Saya harus meneguhkan keinginan ketua care group bapak rohaninya. Tapi sebaliknya, jemaat juga tidak boleh tanpa menghormati ketua care group langsung minta tolong ke saya, langsung judge gitu. Mulai hari ini saya umumkan, Anda minta tolong kami siap. Tapi karena saya menghargai ketua care group, perhatikan, harus ada rekomendasi dari ketua care group. Ini ada keteraturan ilahi. Kalau orang tidak punya keteraturan ilahi, di gereja juga tidak punya, maka seenaknya sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Ada aturan main, aturan ilahi yang jelas. Lah, keluarga ini penting. Lah, terus mari kita akan baca bersama-sama, agak panjang bacaan kita. Tapi saya ingin saya bacakan saja supaya saudara juga membaca, boleh ikut, boleh pelan-pelan. Yang penting baca. Filipi 2 ayat 1 sampai 9, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu hati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang
walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa, saudaraku yang kasih. Musuh kekristenan adalah agama individualistik. Agama individualistik adalah budaya manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sayang Amerika, dia mengekspor film-film Hollywood dan mengekspor budaya individualistik dalam kekristenan. Banyak orang Kristen berpikir yang penting saya dengan Tuhan. Yang penting saya dengan Tuhan. Betul. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan ditujukan supaya engkau punya hubungan dengan sesama baik. Berdampak dalam hubungan kita dengan sesama. Saudara kekasih, ini bahaya. Bahaya ini. Ini kekristenan yang mistik itu seperti ini. Yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Dalam puji-pujian tadi ya, engkau menguatkanku, saya ubah, engkau menguatkan jemaatku Tuhan. Pokoknya saya ubah, nanti kita akhir khotbah saya kita naikkan pujian berubah juga. Sangat besar anugerahmu yang telah ku terima dari dulu sampai sekarang kok hidup. Tujuannya untuk ku. Hari nanti kita ubah, sangat besar anugerahmu yang telah kau terima. Nanti kita praktekkan juga begini, sangat besar anugerahmu yang telah kau terima itu kepada mungkin orang yang paling menjengkelkan saudara. Ternyata orang yang paling menjengkelkan saudara itu sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Istrimu yang menjengkelkan itu dicintai Tuhan. Tapi di sini tidak ada istri yang menjengkelkan. Ya, kalau di gereja belum selesai kok sudah diaminkan, saudara kasih. Haleluya. Lah bagaimana istri bisa menjengkelkan suami? Wong duduk di gereja tidak bersebelahan. Tapi di sini tidak ada, semuanya bersebelahan. Jadi budaya egoistik ini budaya dunia yang telah jatuh dalam dosa. Ingat, kekristenan itu kebersamaan. Katakan bersama saya, kebersamaan. 2, 3. Jadi tidak bisa, ya aku kalau nanti aku ikut care group, aku nanti sakit hati. Aku nanti terluka, lebih baik aku di rumah tidak usah ikut, aku tidak terluka. Kelihatannya itu baik, tapi itu penyesatan. Ingat, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Lah saudara tahu engkau mau ditajamkan, bapak-bapak? Wedi toh. Bapak-bapak engkau mau ditajamkan? Lewat siapa? Istrimu. Saudara tahu pisau itu kalau tidak tajam pudul untuk menyembelih binatang, binatang itu kan berteriak sakit dan tidak mati-mati. Tapi kalau tajam itu teng selesai. Kalau kita ini tidak tajam kita bisa melukai banyak orang. Dan alat yang Tuhan anugerahkan untuk membuat suami tajam berfungsi maksimal adalah, masa kok ditanya kok tidak mau jawab itu pagi ini. Tuhan memberikan anugerah kepada bapak-bapak, para suami, istrimu. Istri, ingat Tuhan memberikan orang yang terbaik suamimu. Untuk engkau tajam berfungsi maksimal. Saya ini tidak menjadi seperti ini.
Kalau bukan itu anugerah Tuhan yang bekerja lewat istri saya. Istri saya tidak sempurna, tapi istri saya itu cocok. Seperti mur sama baut. Kalau mur sama baut cocok itu bisa untuk mengencangkan sesuatu. Selanjutnya kehendak Tuhan bagi gerejanya. Jadi jemaat yang ada di Filipi ini punya benih perpecahan. Dalam rumah tangga saudara ada benih perpecahan. Ketidaksatuan lah begitu bahasanya supaya lebih enak. Jadi ada benih. Hari ini biarlah benih itu terangkat. Dan anugerah Tuhan memulihkan. Saya mau kasih tahu saudaraku, kalau hubunganmu suami istri tidak bahagia, sudah deh. Nanti saudara sukanya piknik aja. Kalau piknik gitu loh Pak, kok rasanya kok menyatu. Tapi kalau pulang ke rumah, padu terus Pak. Aduh, gimana Pak caranya? Pagi ini anugerah Tuhan bekerja. Saya menaruh belas kasihan yang tinggi. Engkau punya uang banyak, kalau hubungan suami istri tidak bahagia, tidak ada uang itu. Malah uang itu bisa menggoda saudara untuk berbuat yang aneh-aneh. Lah hari ini kehendak Tuhan juga begitu, jemaat itu harus ada dalam kesatuan, ada benih. Maka dibutuhkan keteraturan ilahi. Paulus tadi berkata dalam bacaan 1, saya baca dari ayat 9 tadi, ada kesehatian di antara jemaat satu dan yang lainnya, antara anggota keluarga harus ada kesehatian. Nanti apa Pak maknanya dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Paulus berkata dengan jelas, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan, hendaklah kalian memiliki sikapnya Kristus. Yang pertama, keluarga, gereja harus hidup dalam kesehatian, artinya memiliki arah hati yang sama. Yaitu kepada Tuhan dalam segala sesuatu, hanya memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Ketika ini menjadi motif sikap hidup saudara, yang penting menyenangkan Tuhan. Kalau seandainya untuk menyenangkan Tuhan aku harus berkorban, harus menderita, harus menambah kesabaran, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika orang mementingkan diri sendiri, yang penting adalah aku mendapatkan kesenangan, terjadi pasti gap. Terjadi pasti kesalahpahaman, kesalahpengertian yang tidak segera dapat terselesaikan. Dan itu berkepanjangan. Jadi saudara kasih, arah hati saudara saya ini sama. Arah hati kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, engkau harus memiliki kesehatian. Memiliki kesehatian yang sama dalam segala sesuatu hanya untuk memuliakan Yesus. Katakan amin. Ketika itu terbangun, saya kasih tahu, berkatmu akan ditambahkan oleh Tuhan. Sebab kalau keluarga tidak bahagia, engkau diberkati Tuhan, itu justru mengandung risiko juga. Makanya saya mempersiapkan saudara untuk mengalami terobosan keuangan berlipat kali. Karena apa? Ketika kau diberkati Tuhan berlipat kali, rumah tanggamu tetap damai dan bahagia. Ada kesehatian di antara jemaat. Semua punya masing-masing talenta, panggilan, kesanggupan, dan lain sebagainya. Dan ketika semuanya itu tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ada keharmonisan ilahi di tengah-tengah kita. Yang kedua, sehati sepikir. Pikiran harus dikuasai oleh kebenaran kasih karunia. Kebenaran yang sama. Kita hanya memiliki satu kebenaran kasih karunia, itu kebenaran Injil. Itulah sebabnya saudara didorong ikut
pendalaman Alkitab, bahasa Inggrisnya adalah study club. Oh ya, saudara masih ingat. Bukan study club, tapi Bible study. Saudara perlu ikut care group, itu adalah menyamakan. Karena iman itu isinya yang penting isi iman. Kita ini bukan beriman buta, saya tidak minta kepada Tuhan itu permintaan buta kayak orang ngawur. Saya dengan iman hanya bisa berani dengan keyakinan Tuhan menjawab kalau saya meminta apa yang telah Tuhan janjikan. Di atas apa yang telah Dia janjikan, saya minta dengan iman dan pasti saya menerimanya. Pikiran harus dikuasai oleh kebenaran. Kita memiliki cara berpikir kasih karunia. Konsep pikiran kita dipengaruhi oleh kebenaran kasih karunia. Pikiran kita bukan dipengaruhi oleh budaya, oleh segala macam hikmat dunia, oleh bermacam-macam filsafat, kekacauan bisa terjadi. Makanya Paulus berkata pada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Pada jemaat di Kolose, hendaklah kamu jangan sampai kehilangan pengharapan iman kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Ya, selanjutnya saudara kasih satu kasih. Kristus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Bapa yang di surga. Ketika kita mengasihi, kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi ketika saudara mengasihi sesama anggota care group, anggota keluarga, anggota jemaat, saudara sedang membawa kepada kesatuan tubuh Kristus. Itu mulia. Ya. Itu mulia. Ya. Sehingga atmosfer kekeluargaan itu terbangun di tengah-tengah kita. Saudara tidak mengerti ini pekerjaan kasih karunia dulu. Disuruh bersama-sama untuk masak itu susahnya setengah mati. Sekarang tidak disuruh-suruh pada masak sendiri. Aku senang kalau setiap hari masak di dapur mereka. Aku dan istriku tidak usah belanja. Enak aja saudara kasih. Saya lihat itu luar biasa. Oke, kita terusin saudara kasih. Dua penghalang kesatuan ini spirit yang perlu kita lawan. Yang pertama adalah kepentingan diri sendiri. Hati-hati. Ini dalam rumah tangga, kalau suami istri masih mementingkan diri sendiri, wah itu penderitaan. Saudara pernah merasakan enggak? Pasanganmu tuh halus. Lembut, kata-katanya tertata api. Tapi ketika mencapai puncak kemarahan, pasangan saudara bisa mengucapkan kata-kata yang paling tajam. Dia tahu, saudaraku sebagai seorang suami atau istri tahu hal-hal yang menyakitkan pasangannya. Itu dimuntahkan seperti peluru yang dikendalikan oleh AI Iran ke Israel dan ke Amerika. Itu tajam, itu bam. Oh Tuhan. Tapi setelah pagi hari ini, engkau akan memupuk seni untuk berkata-kata yang baik. Belajarlah untuk memuji pasanganmu. Amin. Loh kalau orang bertambah usia kan, aku harus ngomongin tegel aku. Itu kan sendak kayak saya sama anak saya udah jauh beda. Ya. Karena ya muda, saya sudah, kalau menurut itu sudah expired, cuma oleh anugerah Tuhan aja belum expired saudara. Haleluya, saya jaga terus. Beda. Contoh. Tangan istri saya, Sio itu bilang, Oma, itu tangan Oma ada apa? Kok tangan Oma itu apa?
urat-uratnya kan keluar begitu. Ada apa Oma? Oh ini urat-urat keluar. Kalau saya beda, Ma, urat-uratmu keluar. Karena itu adalah pelayanan cintamu kepada suamimu. Aduh. Aku melihat urat yang sama tapi bahasaku berbeda. Tapi coba kalau aku jengkel, sekaya wong tuwek. Haleluya. Ini seni yang perlu dikembangkan, minta hikmat Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu, saya mau tanya. Sering enggak ibu-ibu dicium suaminya? Yang sering baru 3. Saya berdoa, bapak-bapak ini perkara sederhana. Ya. Tapi ini penting, wanita itu seperti sebuah tanaman bunga. Kalau tidak disiram dia akan layu-loyo. Ya. Makanya coba bayangkan walaupun rumah tangga gitu, kok cium gitu langsung. Mukanya tadi langsung merah, blessing gitu. Ini penting saudara kasih. Mungkin bagi suami yang terlalu rasional, tidak penting. Yang penting kasih duit. Oh istrimu itu butuh sanjungan, butuh pujian. Ya, istri saya itu kalau lagi selesai potong rambut gitu, saya kan kadang-kadang tidak tahu ya. Dia jalan di depan saya, balik lagi jalan di depan. Balik lagi di jalan saya. Saya setelah jalannya kok balik 3-4 kali saya tahu, oh maksudnya itu bagaimana potongan rambutku begitu. Saya katakan, potonganmu luar biasa. Haleluya. Kamu lebih muda 20 tahun. Ini seni untuk membangun komunikasi, saudara kasih. Ini penting. Bagi suami mungkin kurang penting. Bagi istri itu sangat penting. Haleluya. Doamu kadang-kadang jangan monoton. Doamu harus berkembang. Ketika kau makan, kau bilang Tuhan terima kasih hari ini masakan istriku enak Tuhan. Istrimu dalam hatinya mulai mengalami kebangunan rohani. Besok tak buat lebih enak lagi. Haleluya. Kepentingan diri ini jadi begini. Secara sinful nature, secara sifat dosa egoistik yang kita warisi dari Adam telah disalibkan. Itu fakta ilahi, itu indikatif. Indikatif auris, sudah terjadi. Tapi dalam kenyataannya, saudara kasih, manusiawi kita ini ada 2. Manusia baru, ya, yaitu manusia rohani kita, manusia roh kita ini baru. Tapi keakuan kita ini adalah daging. Ketika saudara mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan diri dan iblis mencoba mendorong-dorong saudara untuk egoistik, untuk ego. Saudara harus berkuasa. Saudara, kedagingan saudara sudah mati di salib itu bukan lenyap, bukan. Ketika Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jatuh itu mati, dia tidak lenyap, tapi terpisah. Artinya kedagingan saudara, dosa, keduniawian tidak lagi berkuasa mengendalikan saudara. Maka engkau Paulus berdoa supaya roh Allah menguatkan batin saudara. Sehingga ketika iblis memunculkan kedagingan, engkau punya kuasa untuk menolaknya. Maka Galatia 5 berkata ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Itu masih bermunculan, ego itu masih bermunculan. Tapi saudara harus tahu, ego kita tidak boleh mengendalikan lagi. Tuhan kita bukan lagi manusia lama warisan Adam, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Engkau harus berkuasa atas itu semuanya. Dan di dalam Kristus, banyak orang yang menerimanya diberi kuasa eksosia, itu kebebasan untuk bertindak. Kedaulatan yang telah hilang karena dosa Adam, dipulihkan lagi sehingga engkau makhluk berdaulat. Bahkan pilihanmu Tuhan tidak bisa campur tangan.
Hawa berdosa, Allah tidak bisa campur tangan. Sampai begitu hebatnya kedaulatan. Ketika engkau dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, iblis membangkitkan dosa, ego, keduniawian. Engkau bisa berkata tegas, itu sudah disalibkan dan aku adalah ciptaan baru. Dan manusia baru, aku bergantung Kristus, hanya mengekspresikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mencari puji-puji yang sia-sia. Berikan pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk yang lain. Sekarang ini yang penting. Meneladani Yesus. Kalau saudara baca ayat yang kelima. Itu bentuk imperatif present. Perintah terus menerus. Hendaklah kalian memiliki pikiran, menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Ya. Itu bentuk imperatif. Sebetulnya itu menandai bahwa untuk meneguhkan indikatif fakta yang sudah terjadi, daging saudara ini sudah disalibkan. Makanya roh saudara harus kuat, engkau berdaulat penuh untuk menguasai pikiran kita. Lah, bagaimana Yesus meneladani kita? Dia juru selamat, dia menyerahkan hidupnya, tapi juga sebagai gambar Allah dia teladan. Dua hal, mengosongkan diri dan merendahkan diri. Ini harus saudara praktekkan dalam bergereja, dalam care group, dalam keluarga. Apa makna praktisnya bagi saudara dan saya tentang mengosongkan diri dan sekaligus merendahkan diri. Kenosis, mengosongkan diri. Yesus melepaskan hak. Yesus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai hak istimewa, melainkan melepaskan kemuliaannya. Ini kalau contoh praktis kenosis yang Yesus alami adalah tindakan inkarnasi. Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang serba terbatas. Allah yang menentukan segala sesuatu menjadi Yesus yang bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Itu arti mengosongkan diri. Adalah tindakan inkarnasi Yesus. Ini Yesus meninggalkan hak-haknya. Kalau saudara baca lebih jauh, saudara kasih luar biasa. Dia telah mengosongkan dirinya. Dia telah meninggalkan hak-hak keilahiannya. Bukan dia kehilangan kealahannya. Dia membatasi diri. Dan dia merendahkan diri. Apa artinya merendahkan diri? Ini terapannya bagi kita. Ia merendahkan diri taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini di dalam kuasa roh dan firman-Nya, saudara harus menanggalkan kepentingan diri. Bapak-bapak, engkau hari ini ada anugerah. Engkau tidak lagi mencari kesenangan diri, tapi mencari kesenangan pasanganmu. Kok ibu-ibu diam aja ya? Ulangi lagi, mungkin belum nangkap mungkin. Bapak-bapak, engkau mengosongkan diri berarti engkau tidak sedang mencari kesenanganmu. Tapi sekarang engkau mulai mencari kesenangan istrimu. Amin. Haleluya. Ayo belajar bapak-bapak, ibu-ibu, kita survei sebentar. Suamimu hubungan dengan HP sama dengan istri lebih banyak mana? Hah? Wonderful. Ya, tadi salah dengar. Bukan HP, dia bilang SMP. Kita akan lihat.
ketika saudara mulai peduli di sini, aku tidak lagi mencari kesenanganku, tapi kesenangan pasanganku. Demikian juga istri, aku tidak mencari kesenanganku mencari pasanganku. Konflikmu pagi ini berhenti. Luar biasa. Kasih itu lakukan yang terbaik. Bapak-bapak, mulai pagi ini Tuhan menopang saudara, engkau bisa melakukan yang terbaik untuk pasanganmu. Tapi Pak, saya tidak cinta. Cinta itu bukan kata kerja, itu kata sifat. Itu perasaan. Ketika kau bertindak yang baik, perasaan yang baik akan muncul. Jadi suami-suami, kalau engkau ingin mencintai, mengasihi istrimu, jangan engkau hidup dengan perasaan ini, bahaya. Hiduplah dengan pilihan dewasa. Ambil tindakan, aku mulai hari ini dengan kuasa roh, ingin melakukan yang terbaik bagi istriku. Juga istri, aku ingin melakukan yang terbaik bagi suamiku. Bapak-bapak, saya mau cek, istrimu itu dandan yang cantik pada waktu ingin ke pesta atau di rumah? Angel ditanya, tidak jawab, wangel tenan iki saudara. Harusnya seimbang, saudara yang kasih, haleluya. Bukan berarti nanti di rumah terus pakai tebel hijau. Haleluya, haleluya, haleluya. Pipinya dikasih hitam. Saudara kekasih, bukan yang saya maksud itu, ya beri yang terbaik lah. Ibu-ibu, kurangi belanja yang tidak perlu. Belilah minyak wangi. Kalau tidur itu, mengapa bab ibu-ibu? Kalau tidur kok suamimu menghadap utara kau selatan? Karena aroma yang kau pancarkan bukan aroma Kristus. Saya tidak sarankan engkau beli minyak orang mati pada waktu mau di orang mati dikasih minyak. Itu saya paling takut minyak itu, saudara kasih. Maka saya kalau Pak Gembala yang memberikan minyak, saya harus dibukakan dulu. Itu kalau ke tangan itu sampai di rumah, aduh. Itu imajinasiku sampai di mana-mana itu ada iblis berkata, kamu akan cepat mati. Waduh, kalau enggak istrimu akan cepat mati. Itu saya buang itu ide-ide seperti itu. Lakukan yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan loh, haleluya. Amin. Amin. Mari hari ini belajarlah. Saya juga belajar. Saya juga belajar. Jadi kita belajar mengosongkan diri, tidak penuh egoistik, ambisius dan segalanya. Tapi kita harusnya penuh belas kasih. Kepada anggota jemaat juga, mari. Ketika engkau mengasihi jemaat, engkau sedang mengikat dalam satu ikatan tubuh Kristus yang mulia. Dan ini bersifat kekal dan abadi. Dengan anak-anak, ya saudaraku. Mungkin satu pertanyaan, apakah Pak Petrus tidak pernah jengkel? Pernah. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku buang pikiran jengkel. Karena seluruh jemaatmu engkau kasih, engkau cintai. Berikan hambamu hikmat belas kasihmu. Kalau saya jengkel dengan seseorang, malah saya berkati, saya doakan banyak. Tujuannya orang itu mengalami anugerah perubahan, saya juga berubah. Dari yang negatif ke positif. Sehingga yang ada di dalam hati kita ini kasih. Makanya Yesus berkata, kasihlah sesamamu sebagaimana aku mengasihimu. Jadi kualitas kita dapat mengalami kasihnya lewat kasih karunia-Nya. Hal yang sama dapat engkau salurkan kepada sesama. Tapi kalau saudara kehilangan kasih karunia anugerah ini, maka daging yang akan kita alirkan. Sungguh saudaraku, bapak-bapak apakah kau tidak pernah dengerin malaikat itu mendengarkan istrimu lu? Tuhan, kok suamiku ini nyalain terus? Masa tidak enak? Pakai baju katanya kurang cantik. Waduh begitu. Teriakannya didengar Tuhan.
Maka pagi ini Tuhan bicara lewat saya. Sehingga para suami, istri, lakukan yang terbaik dengan pasanganmu. Ada amin? Itu penting. Lah Pak, bagaimana kalau saya sudah tidak punya pasangan? Perlakukan yang terbaik dirimu. Perlakukan yang terbaik dirimu. Menjadi rendah hati, merendahkan diri itu taat karena Tuhan. Hari Minggu kemarin saya bagikan. Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi diselamatkan itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Dan Alkitab Perjanjian Baru menyebut Yesus juru selamat 16 kali, menyebut Yesus Tuhan di atas 450 kali. Berarti konsep yang benar keselamatan adalah ketika engkau mengaku Yesus Tuhan, Tuhan. Aku mulai menundukkan diri untuk taat dan patuh pada Dia. Itulah iman keselamatan. Baru anugerahnya memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga saudara hari ini meneladani Yesus mengusungkan diri jemaat. Aku belajar mengusungkan diri. Sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya luar biasa. Hubungannya akan harmonis, bukan berarti tidak ada konflik. Tapi karena memang tidak ada dasar sikap mementingkan diri sendiri, semua akan dapat diselesaikan dengan baik cepat. Mari ketika saudara kumpul, ingat Tuhan ingin gereja itu sehati, sepikir, sejiwa, sepakat untuk bersama-sama memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Maka saya percaya gereja ini pasti diberkati Tuhan. Saudara kasih, dan yang luar biasa saudara kasih, yang terakhir ini sangat dahsyat saudara kasih. Yang terakhir sangat luar biasa, karena Yesus telah merendahkan dirinya, mengosongkan diri, merendahkan dirinya, mengosongkan diri, Dia inkarnasi menjadi hamba dan Dia taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama. Ini hukum surgawi. Saudara kekasih, ini hukum surgawi yang perlu saudara sadari. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ternyata kalau saudara ingin mengalami peninggian seperti Bapa meninggikan kemanusiaan Yesus adalah mengosongkan diri, merendahkan diri, kita terapkan di dalam bergereja, di dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Saya percaya Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan akan memakai engkau menjadi alat-alat yang istimewa. Sungguh saya rindu seluruh jemaat dipakai Tuhan luar biasa. Seluruh jemaat diberkati Tuhan, saya rindu, saya doakan itu. Ya. Saudara yang punya masalah segera mendapatkan jalan keluar. Ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan meninggikan saudara. Kepada umat Israel, kalau engkau setia melakukan segala perintahku, aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku di antara bangsa-bangsa. Dan Tuhan memberikan pada saudara kekuatan. Ketika engkau mengosongkan diri, merendahkan diri, lewat kuasa roh engkau mentaati Dia, karena perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes pasal yang kelima, iman itu yang mengalahkan dunia. Maka Allah meninggikan engkau di antara bangsa-bangsa. Hidupmu dipamerkan di antara banyak orang. Hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, saya ini apalagi yang saya doakan, banyak saya doakan ini juga kaum Odema. Ya. Usia Odema itu usia 50 atau 60? Ya? Usia berapa Odema? 60 ke atas. Kaum Odema yang saya cintai. Itu usia emas.
Saya kasih tahu, usia 60 tahun ke atas itu usia emas. Di mana saudara lebih cepat? Apa? Lebih cepat? Mati. Bukan mati, pulang ke surga. Lebih cepat, tapi tidak ada kemungkinan juga anak-anak muda yang cepat mati. Tapi hari ini itu usia emas. Saya ini double emas, 67 usia emas. Yang kedua, emas budut. Double emas. Makanya saya berdoa, saya Tuhan, aku buat aku totalitas Tuhan. Hatiku sepenuh hati, buatlah hatiku Tuhan mengasihi Tuhan. Mentadi Tuhan, aku tidak main-main dengan kehidupan ini. Saya minta, saya doakan, saya rindukan karena usia emas. Ya, kecuali waktu yang Tuhan sediakan, saya ketika makin totalitas dengan Tuhan akan leluasa bekerja di dalam lewat saya untuk memberkati jemaat. Dan hari ini tema sederhana, mengosongkan diri, artinya kita menanggalkan hak-hak kita. Menanggalkan keegoisan kita dan hidup bagi sesama. Bapak-bapak saya kasihi. Yesus mati, menderita dan mati bukan karena kesalahan sendiri, tapi kelemahan dan kesalahan umat manusia. Bapak-bapak yang saya kasihi, kasih istrimu yang saat ini belum seperti yang kau mau. Yang mungkin engkau masih melihat kelemahan dan kekurangannya. Mungkin banyak, mungkin sedikit. Tapi untuk itu engkau dipanggil, engkau bukan mengasihi orang yang layak. Tapi mengasihi pasanganmu apa adanya. Demikian juga sebaliknya. Yesus tahan. Ketika dia harus menderita, sekalipun dia berkata, aku mau mati rasanya. Sebelum aku menerima cawan ini. Tapi dia tahan bukan untuk orang baik, untuk orang berdosa. Bapak-bapak bertahanlah di dalam kekuatan Tuhan untuk menolong istrimu bertumbuh. Percayalah Tuhan akan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Demikian juga istri kepada suami. Belajarlah itu. Mungkin engkau harus banyak penderitaan dengan pasanganmu yang mungkin belum bertumbuh sebagaimana seharusnya. Bersabarlah, tekunlah, doakan. Ya. Itu sebetulnya Tuhan izinkan hanya menunjukkan ukuran egoistik kita masih kuat atau enggak. Semakin kita sadar egoistik kita telah disalibkan, yang hidup adalah Kristus. Ketika istrimu, engkau melihat kelemahan istrimu, kasihmu makin berlimpah-limpah. Ketika dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah, itulah anugerah. Ketika engkau melihat kelemahan orang lain, belas kasihmu berlimpah-limpah karena Tuhan ingin menguatkan saudara berlimpah-limpah untuk menolong orang lain, untuk menolong pasanganmu bertumbuh. Mari pada pagi hari ini perjuangan kita bersama. Tapi perjuangan bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Karena gereja yang kuat terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Coba nanti perlu direnungkan itu Pendeta Muda Daniel. Bagaimana ada acara, karena ibadah kaum pria sudah ada, ibadah kaum wanita sudah ada. Nanti ibadah bapak bersama ibu. Wah, haleluya. Buatlah bunga-bunga di sana. Supaya ibadah itu penuh dengan kemesraan. Mungkin akhir daripada ibadah nanti, siapkan lagunya Iwan Fals. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu bukan itu duniawi. Saudaraku, duniawi itu kalau suami istri kok tidak saling mencintai itu duniawi. Kok saling mencintai apa? Ada lagu-lagu yang membuat engkau lebih mengasihi itu loh. Saya senang lagu-lagunya Habit itu loh. Itu bagus. Itu untuk mempertajam perasaan saya. Ya. Perjalanan ini terasa sangat menyakitkan. Sayang engkau tak ada di sampingku. Oh, saudara hafal, saya tidak hafal. Kan saya pendeta, jadi beda saudara kasih. Jadi itu mengingatkan, tanpa sadar itu mempertajam. Kalau kita jauh dengan pasangan kita itu rasanya sedih.
Lah kalau dekat kan harusnya bahagia. Oh, perasaan saya makin dirubah. Iya. Aku harus bahagia sebahagia mungkin dekat dengan pasanganku. Aduh. Ketika suami bilang, "Ma, ya, Ci, Ko, aku bahagialah dengan kehadiranmu." Oh. Kok aku sudah nanti kata-kata ini 10 tahun yang lalu kok sekarang baru muncul. Iya. Cuma saya jaga semuanya, saya jaga. Oke, hari ini saya bersyukur saya bisa rest, bisa santai. Saya kan berdoa, Tuhan, biarlah hambamu itu hubunganmu, pulihkan hambamu dengan anak-anak jemaatmu, hubungannya seperti bapak dan anak. Saya minta pulihkan. Sehingga kalau saya menegur pun anak-anakku tahu bahwa bapaknya itu mengasihi, ya, dan lain sebagainya. Mari pagi hari ini kita mau nikmati perjamuan kudus. Percayalah, inilah rahasia mengalami peninggian dari Tuhan. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka engkau ditinggikan pada waktunya. Ketika Allah memuliakan kita, Allah memamerkan kita kepada banyak orang sebagai harta kesayangan, hidupmu jadi berkat yang luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan berkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Terima kasih, angkat roti. Tuhan akan melengkapi engkau dengan tubuh yang sehat. Maka Dia telah menanggung, memikul segala kelemahan tubuhmu dan sakit penyakit. Ketika kau menerima tubuh Yesus, engkau menerima meterai daripada bilur-bilurnya akan menyembuhkan. Kita terima dalam nama Yesus. Ketika engkau mengangkat cawan, yang terburuk dari hidup saudara dan saya telah dipikul Kristus. Yang terbaik dari Kristus telah dianugerahkan kepada saudara. Itu benih, biarlah bertumbuh sehingga kau hanya menikmati kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Engkau lebih berani berkata dan lebih daripada Daud, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikutiku, keluargaku, keturunanku sampai selama-lamanya. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya begini, Tuhan memulihkan hubungan kami satu dan yang lainnya. Tuhan memulihkan hubungan jemaat. Tuhan memulihkan dalam keluarga-keluarga jemaat. Sehingga gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang mengalami kasih ilahi. Kami bersyukur untuk pagi yang penuh anugerah ini. Demi nama Yesus. Yang diberkati katakan bersama saya. Amin. Saya silakan duduk kembali dan Tuhan berkati.